Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dalam channel Manna Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari saya mengajak kita sekalian untuk satu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk menghirup dan menghembuskan nafas kehidupan. Sebagai pertanda, kami akan melanjutkan juang dan karya kami di tengah-tengah dunia ini. Namun sebelum segala sesuatu berlangsung, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah suluh bagi langkah kami dan pelita bagi kaki kami. Oleh karena itu Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, dan bersabdalah kepada kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada saat ini kita akan baca, dengar, dan renungkan bersama dari 1 Tawarik pasal 17 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang tahu lagu ini yang berjudul Keluarga Adalah Harta. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Mungkin sebagian dari kita sepakat dengan syair atau lirik lagu tadi, bahwa harta yang paling berharga, istana yang paling indah, mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Namun bagaimana dengan implementasinya? Kalau yang namanya harta paling berharga, maka kita perlu menjaganya, merawatnya, dan mengasihinya, serta memperlakukannya dengan baik. Kita selalu memiliki cukup waktu, perhatian, dan kepedulian terhadap harta yang paling kita sayangi. Mudah-mudahan juga sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai anak-anak, sebagai bagian dari keluarga, kita memiliki cukup waktu perhatian terhadap keluarga kita, terhadap harta yang paling berharga. Bacaan kita saat ini dari 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27 merupakan bagian dari doa atau permohonan yang disampaikan oleh Raja Daud, yang juga merupakan permohonan dan kerinduan kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberkati kita, memberkati keluarga kita. Saudara-saudara, Daud adalah seorang raja. Ia adalah seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Tapi ketika ia datang berdoa dan bermohon kepada Tuhan, ia justru menyebut dirinya sebagai hamba. Artinya, Daud bersedia menanggalkan atribut yang disandangnya sebagai seorang yang terpandang. Daud bersedia untuk merendahkan dirinya, datang berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Ia menanggalkan semua yang ia sandang, yang ia dapatkan, yang menjadi gelarnya selama ini, untuk datang bermohon kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Karakter Daud ini mengajarkan kepada kita sekalian, agar kita pun dapat menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena keberhasilan yang kita miliki sekarang ini, prestasi yang kita peroleh saat ini, itu bukan semata-mata karena kemampuan kita, tapi semata karena anugerah Tuhan.
Selanjutnya, keluarga kita dapat diberkati oleh Tuhan kalau kita memotivasi, mengingatkan keluarga kita untuk selalu menjalin komunikasi akrab dengan Tuhan. Kalau kita beserta keluarga kita selalu rindu datang berdoa kepada Tuhan, rindu untuk selalu bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Istilah yang digunakan oleh Johannes Calvin dan Martin Luther adalah gereja kecil. Lalu Abideno pun mengatakan, agar keluarga Kristen menjadi inti dari kehidupan kegerejaan dan pusat pekabaran Injil. Artinya, keluarga memegang peranan penting untuk bertumbuh kembangnya sebuah gereja yang visioner dan misioner. Gereja dapat memberitakan Injil ke sekalian makhluk kepada orang lain. Kalau yang pertama dan terutama yang kita lakukan adalah pemberitaan Injil itu harus dimulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang tua semestinya kita mengajarkan tentang isi firman Tuhan, tentang perintah dan kehendak Tuhan. Orang tua semestinya mengajarkan tentang isi firman Tuhan, perintah dan kehendak Tuhan kepada anak-anaknya. Dan yang paling inti adalah bagaimana orang tua bisa menjadi teladan, panutan dalam berdoa, mengajak anggota keluarga untuk bersama-sama membaca isi firman Tuhan dan merenungkannya. Dengan kata lain, memang orang tua yang harus memberi contoh yang baik, teladan, dan menjadi panutan yang dapat ditiru oleh anak-anaknya atau anggota keluarganya. Selanjutnya orang tua pun harus mempraktekkan isi firman Tuhan ini dalam hal kasih. Karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, maka sepatutnya keluarga pun, orang tua pun harus mengasihi anggota keluarga, harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi samanya manusia. Sehingga anak-anak pun, anggota keluarga pun dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tuanya. Seperti istilah yang digunakan, kalau keluarga dalam bahasa Inggrisnya adalah family. Ada yang mengatakan family itu kepanjangan dari father and mother, I love you. Anak-anak bisa mengatakan ayah, ibu, aku mengasihimu. Kalau orang tua yang terlebih dahulu mengasihi dengan tulus dan tanpa pamrih anak-anaknya atau anggota keluarganya. Nah, selanjutnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang tua pun dapat mempraktikkan isi firman Tuhan ini ketika ia berbicara dengan santun, ketika dia menghormati orang lain dan juga menghormati Tuhan sebagaimana mestinya. Anak-anak bisa bertumbuh menjadi pribadi yang juga menghormati orang lain kalau dari dalam keluarga sendiri kita menggunakan kata-kata yang santun, kita berlaku sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada juga satu istilah yang sederhana tetapi punya makna yang sangat mendalam demi pertumbuhan yang positif bagi anak-anak kita, yaitu tomat. Apa itu tomat? Ternyata kepanjangan dari 3 kata. Tolong, maafkan, dan terima kasih. Tolong mama, ambilkan air minum untuk mama. Atau maafkan mama tidak bisa menemanimu pergi ke sekolah. Atau terima kasih karena engkau sudah menolong mama pada hari ini. Nah, kalau hal ini yang kita biasakan dalam keluarga kita, maka pastinya Tuhan akan memberkati kita. Bukankah keluarga kita adalah harta yang paling berharga? Mari kita memiliki perhatian, mari kita melakukan tanggung jawab agar keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Supaya keluarga kami diberkati oleh Tuhan, maka biarlah kami senantiasa saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu berdoa kepada Tuhan, untuk selalu tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih sebagai orang tua, kami boleh mengajarkan dan kami boleh mempraktikkan isi firman Tuhan itu agar kami pun dapat ditiru oleh anak-anak kami, oleh anggota keluarga kami. Dalam hal saling mengasihi, dalam hal menaruh hormat kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Semoga firman-Mu ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam sepanjang hari hidup kami.
Kami juga berdoa kepadamu bagi seluruh warga Gereja Toraja Mamasa, terlebih khusus dalam lingkup Klasis Makassar. Tuhan topang kami dengan kasih setiamu. Bertindaklah menjadi gembala yang baik, yang menuntun perjalanan hidup kami dari hari ke sehari. Sehingga kami tidak perlu khawatir, bimbang dan ragu dalam menjalani hidup ini, karena Engkau adalah perisai dan kubu pertahanan kami yang kokoh. Berkati badan pekerja majelis Klasis, berkati badan pekerja majelis Sinode, semoga dengan hikmat Tuhan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya jerih lelah kami dalam nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia, namun mendatangkan berkat dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, kami juga datang membawa pergumulan kami, masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia yang masih diperhadapkan dengan pandemi virus COVID-19. Tuhan, tolong kami untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang menghormati pemerintah kami dengan selalu mengikuti, mengindahkan protokol kesehatan. Dengan kasih dan kemurahan-Mu, kami dimampukan untuk tetap memposisikan diri sebagai pribadi-pribadi yang berhikmat. Dengan demikian kami dimampukan untuk dapat berjuang mengatasi virus COVID-19 ini. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan rencana kami, pekerjaan dan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang mendahului langkah kami, memberkati, menuntun dan menyertai perjalanan hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi.